Selamat datang di channel Yende SLP. Oke guys, jadi kali ini gue bakal bahas timnas lagi. Ya seperti yang sudah-sudah gue bahas timnas. Dan seperti yang kalian tahu, timnas Indonesia udah menang 1-0 lawan Bahrain. Gila. Cuman 1-0. Padahal kemarin bisa tuh 2-0. 2-1. Terus sebelumnya itu kalah memalukan 5-1. Kalah memalukan, sangat amat memalukan. Dimana kalah 5-1 itu pas melawan Australia adalah debutnya si Kluivert. Patrick. Oke, gue di sini bukan bahas kekalahan Patrick atau kemenangan si Patrick ini. Ini adalah unek-unek semua orang, semua fans timnas Indonesia. Kenapa Sinteyong dipecat? Padahal lagi proses, lagi anteng-antengnya, lagi bagus-bagusnya. Bukan gue penyep Sinteyong ya, gue gak mau siapa-siapa yang ngelatih harus Sinteyong, gak. Gue setuju siapapun jadi pelatihnya, tapi tolong lihat waktu. Kalau misalkan mau pecat pelatih, tahu momen gitu. Jangan lagi bagus-bagusnya. Seperti biasa, ini opini gue. Terserah gue mau bakal dihajar buzzer atau kedengaran sama para petinggi PSSI. Ya, mau dibilang gue fitnah, mau bilang gue keterlaluan, bodoh amat. Ini video pasti gak bakal rame. Jadi, kalian tahu sekarang itu lagi ricuh, lagi rusuh di mana-mana, tolak RUU TNI. Ya, dui fungsi TNI sekarang sudah sah, dan sahnya itu adalah tepat pada timnas main lawan Australia 5-1 kalah. Apakah ini kebetulan? No, ini tidak kebetulan. Ini sudah direncanakan. Dengan lo tahu kan, kalau misalkan RUU TNI ini sudah dibahas atau dipersiapkan dari tahun 2019 sampai 2024. Jadi ini tuh udah direncanakan dengan matang untuk pengalihan isu. Soalnya mereka tahu gimana reaksi netizen kalau misalkan gak ada apa-apa. Gua bukan nuduh sih kalau misalkan ini tuh settingan dari awal tuh. Enggak. Gua bukan nuduh, tapi dengerin. Kenapa Sinteyong dipecat? Karena dia terlalu lurus, terlalu mencintai sepak bola Indonesia. Dia gak mau diatur. Kalau misalkan emang ini tuh pokoknya bikin Indonesia kalah. Tepat tanggal itu. Cuman Sinteyong ini gak mau, dia pengennya menang. Karena targetnya itu Piala Dunia 2026. Bukan target 2020, bukan targetnya 2030. Kan udah dibicarakan sebelumnya. Oke? Dengan drama-drama alasan-alasan semua petinggi PSSI termasuk ketum PSSI, mereka bilang kalau misalkan Sinteyong dipecat itu banyak alasannya lah. Pusing gue. Pokoknya gue satu yakin kalau misalkan ini tuh udah disetting buat RUU TNI ini. Ya Sinteyong bakal selamat kalau misalkan PSSI minta untuk kalah lawan Australia. Cuman ya udah, cari aja nih penjudi yang bisa diatur dengan uang, dengan tidak mencintai Indonesia. Kenapa gue bilang tidak mencintai Indonesia? Ya kita tahu lah mana yang tulus gitu, mana yang pulus. Anjay. Untuk pengalihan isu ini, ya kalau misalkan dibilang berhasil untuk mengalihkan isu di sosial media, tapi tidak dengan dunia nyata. Ya buktinya masih di demo. Nah kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang timnas, dari kekalahan ini, kita lihat di sisi timnas ya. Kita lihat
Dimana kekalahan lawan Australia itu dari formasi aja, dari gaya permainan itu bener-bener kayak mau bunuh diri. Kalau misalkan babak pertama udah kalah 3-0 kan, ya ubahlah di babak kedua gitu, biar biar gak malu-maluin. Kan katanya ini tuh kepelatihan terbaik ya. Gue percaya emang dari kalau misalkan asisten-asistennya itu percaya ini tuh kepelatihan terbaik, tapi tidak dengan kepalanya. Segimanapun ya, Alec Pastor ini bikin rencana, kalau masih kepala pelatihnya itu adalah penjudi, tetap tetap itu nggak kepake si Alec Pastor. Ya kalau misalkan ini kepelatihan terbaik, ya bisa menang, bener-bener bisa menang. Nah, karena tugasnya kalah di lawan Australia buat menggaduhan, buat pengalihan isu biar semua fokusnya ke situ. Gak apa-apa deh. PSSI ini yang ketum atau jajaran-jajaran PSSI dihujat gak apa-apa. Mereka emang dibikin samsak sama pemerintah. Samsaknya netizen. Dan setelah kalah ya menang lawan Bahrain. Itu pakai formasi yang seharusnya gitu. Masa gitu sekelas Alec Pastor gak tahu eh, apa kapasitas pemain timnas Indonesia ini. Lebih tahu Sinteyong. Kenapa pakai back 3 dari dulu? Nggak pakai 4. Dilihat ranknya aja itu udah jauh gitu. Ngapain pakai formasi full attack? Total football ini bukan total football, total kebobolan total goblok. Terus karena tahu gitu kan, apalagi kemarin apa ada cuplikan kalau misalkan Alec Pastor sama yang lain itu ngasih instruksi ke pemain, tapi si Cliver ini enggak, cuma ngangong pelangap longo lala lolo aja ya. Pada banyak yang bilang kenapa bukan Alec Pastor aja yang jadi head coach gitu. Soalnya itu mah sama aja coy, sama Sinteyong sama aja itu, bener-bener lurus. Dia itu mencintai sepak bola, dia itu pengen menang. Kalau misalkan dia jadi kepala itu sama aja gak bisa diatur sama pemerintah, gak bisa disetir. Ya pemerintah pengennya PSSI, maksud gua PSSI, ya PSSI ini kan ya sama aja sih, PSSI itu pemerintah, tai semuanya. Ya PSSI ini kalau misalkan pakai Alec Pastor itu ya percuma dong. Nah makanya dicari penjudi biar bisa diatur coy, dari perjudian, dari settingan. Itulah opini gue. Gue sangat amat emosi. Oke, gue selalu dukung siapapun pelatihnya, gue bakal dukung timnas. Fans sudah berjuang, pemain sudah berjuang, kita hargai. Walaupun PSSI-nya tidak berjuang, ya apa perjuangannya? Ya malah bubarin. Dan harapan gue untuk timnas kedepannya itu ya pasti pengen si Alec Pastor ini menjadi kepala pelatih, atau enggak gak apa-apa si Cliver, asalkan dia gak mau disetir PSSI, itu aja.